Allah, NIM 2101091910136, nomor KG 35074001104, nomor daftar ujian 202113088889. Mahasiswa PPG dalam jabatan periode ketiga Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 1 Bendosari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kelas 6, tema 2, ketika bumi berhenti berputar. Subtema, hikmah mempercayai hari akhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih kita semuanya. Kalian masih sangat antusias untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Baik, anak sekalian, mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca teks Pancasila juga. Silakan dipimpin untuk anak-adik untuk memilih teman-temannya. Doa mulai. Selesai. Memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Pancasila. Mana yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih kepada anak-adik yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa dan membaca teks Pancasila. Selanjutnya bisa kalian perhatikan pada layar LCD di depan bahwa persiapan proses belajar mengajar yang perlu kalian siapkan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, siapkan gadget kalian, baik itu berupa HP, tablet, laptop maupun apa, silakan disiapkan. Kemudian kalian isi absensi melalui Google Form yang sudah Pak Mahfud sediakan. Ayo belajar. Baik, setelah kalian mengisi absensi hari ini melalui Google Form, selanjutnya persiapan kita hari ini adalah kalian klik tautan yang ada di WA Group yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa itu merupakan Google Site. Silakan kalian klik untuk mengakses materi pelajaran hari ini, kemudian LKPD dan juga video bahasannya. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang makna beriman kepada hari akhir. Baik anak-anak sekalian, kalian semuanya sudah menyimak bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 11 beserta artinya tadi. Silakan satu orang untuk memimpin membaca surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 11 beserta terjemahnya. Satu anak, kita bergantian. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang.
memasuki pada pelajaran yang kedua. Bisa kalian perhatikan di proyek terdepan. Apa tema pembelajaran kita hari ini? Hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, di pada layar proyektor bisa kalian perhatikan di situ ada gambar apa saja? Gunung meletus. Kemudian ketiga gempa bumi. Gambar-gambar berikut ini sama dengan yang ada di buku paket kalian. Kira-kira ini menceritakan tentang apa? Salah satu tanda hari akhir. Nah, pinter. Salah satu tanda hari akhir, yaitu hari kiamat yang akan kita pelajari hari ini. Pernahkah kalian membaca judul seperti ini, anak-anak? Belum pernah. Belum pernah. Nah, untuk itu makanya hari ini kita mempelajarinya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan pelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menentukan makna dan menguraikan hikmah beriman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian dapat memperagakan membaca surat Quran, surat Al-Qari'ah dengan makhraj dan tajwid yang benar. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga yakni kalian dapat menyimpulkan contoh perilaku yang terbentuk sesuai dengan implementasi beriman kepada hari akhir. Itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Namun untuk mengawali kegiatan kita hari ini, silahkan kalian membaca materi tentang makna dan hikmah beriman kepada hari akhir yang ada pada Al-Hikmah halaman 12 sampai 13 dan halaman 18. Ayo Al-Hikmahnya silahkan kalian buka untuk kemudian kalian membaca. Saya berikan waktunya 3 menit saja. Selanjutnya kalian cermati ulasan singkat tentang bacaan di samping kalian. Di samping itu di proyektor sudah terlihat. Nah, ini itu ada di Al-Hikmah halaman 18. Itu silahkan kalian cermati. Nah, setelah mencermati materi yang ada di halaman 12, 13, halaman 18 di Al-Hikmah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mulai ada gambaran tentang pelajaran atau tema yang kita pelajari hari ini? Sudah ada gambaran? Sudah ya? Nah, sudah. Jadi, nah, kita memasuki pada materi pelajaran. Nah, yang pertama, silakan dibaca Nesa. Yang pertama, nah, yang pertama ya ini materi yang akhir itu adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Berarti kalau yang dinamakan hari akhir itu berarti ya hancurnya alam semesta beserta isinya. Yang kedua kali. Hari kiamat dibagi menjadi dua, yakni kiamat sukro dan kiamat kubra. Hari kiamat dibagi menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Lutfi, yang ketiga. Hari di mana manusia berkumpul pada satu tempat yang luas pada mahsyar. Nah, yang ketiga, hari di mana manusia berkumpul pada satu tempat yang luas atau pada mahsyar. Jadi ketika nanti hari kiamat sudah tiba, kita sudah mati semuanya, kemudian kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkumpul di padang mahsyar. Selanjutnya Lutfi, yang keempat. Hari penimbangan manusia. Hari penimbangan amal manusia. Ketika kita sudah dikumpulkan di satu tempat yang luas namanya padang mahsyar, selanjutnya kita akan ditimbang kebaikannya kita, amalnya kita. Kalau amalnya kita lebih berat yang amal baik, berarti kita masuk ke mana? Surga. Kalau amalnya yang buruk yang lebih berat, berarti kita masuk neraka. Selanjutnya anak-anak, kita pada materi makna beriman kepada hari akhir. Seperti ini silakan dibaca. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini hanya bersifat sementara dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa
beriman kepada hari akhir secara umum, yaitu meyakini dengan sepenuh hati, yakin bahwa dunia ini hanya bersifat sementara. Dunia tempat kita tinggal ini, baju yang kita pakai, wajah cantik, wajah tampan yang kita punya ini hanya sementara. Ini hanya Allah ciptakan semata-mata supaya kita mau untuk melaksanakan amal ibadah. Amal ibadah sebagai bekal kita untuk hidup di dunia akhirat. Karena di akhirat nanti kehidupan kita lah yang akan kekal sampai nanti kita masuk surga atau masuk neraka. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang masuk surga semuanya. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya anakku, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, Lutfi, silakan dibaca. Bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Kenapa sih kok kita harus yakin? Berarti semakin kita memahami makna beriman kepada hari akhir, berarti kita bertambah yakin tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Ari. Bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, Ilman. Menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, lima lagi. Bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Yang terakhir, Pertiwi. Tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Nah, tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Nah, pada layar LCD di depan bisa kalian perhatikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5 hikmah beriman kepada hari akhir yang kesemuanya ini dapat terbentuk ketika kita mempercayai atau mengimani hari akhir. Bertambah yakin berarti karena kita ini tidak hidup selamanya, hanya bersifat sementara. Kemudian bertambah semangat dalam mengerjakan kebaikan loh, karena bekal untuk hidup di akhirat hanyalah amal baik atau amal soleh. Yang ketiga, menghindari perbuatan yang dilarang Allah. Kalau perbuatan maksiat dilarang oleh Allah sering kita lakukan, nanti ketika kita ditimbang amalnya di akhirat, amal buruk kita yang lebih berat. Sehingga kalau sudah amal buruk kita yang lebih berat, berarti kita masuk neraka. Kita mau apa tidak? Tidak mau. Kita tidak mau masuk neraka. Kita berharap semuanya bisa masuk surga. Yang keempat, dengan bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Loh, berarti jujur. Allah itu maha tahu baik di langit di bumi. Yang saya batin, Pak Mahfud batin hari ini, Allah tahu. Yang Pak Mahfud lakukan kepada sampai hari ini, dia juga tahu. Nah, makanya kita harus senantiasa bersikap jujur, disiplin. Tapi sampai disiplin dengan kita mematuhi protokol kesehatan seperti hari ini loh, memakai masker pelajaran. Ini namanya disiplin. Masuk pelajaran sampean tadi malam Pak Matur WA, anak-anak besok masuk ya, bersama langsung siap Pak masuk, nggih Pak masuk. Loh, itu namanya disiplin. Kemudian yang terakhir, bertanggung jawab. Bertanggung jawab, contohnya ketika tadi malam saya beritahu besok anak-anak memakai seragam lengkap merah putih, pakai dasi, bawa buku hikmah loh. Ternyata sampai hari ini membawa semuanya. Tapi itu bertanggung jawab. Sampai sudah bagus hari ini, itu merupakan salah satu bentuk beriman kepada hari akhir. Nah, anak-anak sekalian, bisa kalian perhatikan video berikut ini dengan seksama. Selanjutnya ini adalah video tentang perilaku yang terbentuk ketika kita mengimani
Itu tadi video berikutnya video tadi merupakan video gambaran perilaku yang terbentuk sesuai implementasi beriman kepada hari akhir. Untuk membaca, ya di sini ada. Ayo silakan berdiri nomor 1 dan 2, perilaku yang terbentuk sesuai implementasi beriman kepada hari akhir. Silakan. 1. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selalu bersikap jujur. Nah, selalu bertakwa, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu bersikap jujur. Yang kedua, 5 dan keempat. Ketiga dan keempat. Bertanggung jawab terhadap perbuatan dan ucapan. Bersikap rendah hati. Nah, bertanggung jawab terhadap perbuatan dan ucapannya. Artinya ketika sampai contohnya tadi, ketika saya sudah memberitahu besok kita masuk memakai seragam, kalian oke siapa? Nah, akhirnya saya hari ini datang dengan seragam lengkap, hikmahnya dibawa, bukunya dibawa, HP-nya dibawa, itu merupakan wujud tanggung jawab. Bersikap rendah hati bagaimana? Contohnya padi, gandum tadi, semakin bersih kalau gandum sudah tua, kayak masih muda kan tumbuhan tegak begini kan. Ya, kalau padi nanti biji-bijinya padi atau gandum itu muncul semakin berisi jadi beras, mau jadi beras, isi semakin berisi, semakin menunduk seperti ini. Akhirnya pasarnya kenceng lurus seperti ini, jadi dia menunduk. Loh, berarti menunduk ini tandanya apa? Padi atau gandumnya sudah besar, sudah siap dipanen. Nah, sampai juga begitu, kita juga begitu. Semakin kita menuntut ilmu, sama sekarang sekolah, berarti menuntut ilmu. Semakin sama pinter, semakin tinggi pelajarannya. Jangan semakin tinggi tidak. Kita contoh adik-adik berarti semakin menunduk, tidak sombong, tidak membuli orang lain. Kemudian yang kelima dan keenam, Anggun. Selalu berusaha menjadi lebih baik. Disiplin menjalankan sholat 5 waktu. Nah, pintar. Selalu berusaha menjadi lebih baik dan disiplin menjalankan sholat 5 waktu. Yang ke-7 dan 8, persiapan adik perilaku. Yang ke-8, menyayangi anak yatim piatu. pintar. Yang ke-7, dermawan. Selanjutnya menyayangi anak yatim atau yatim piatu. Ada teman kita yang yatim atau yatim piatu? Kelas 6? Ada siapa? Jaka. Terus Iko. Loh, berarti kepada Iko dan kepada Jaka kita tidak boleh memusuhi. Kita harus senantiasa menyayangi. Pak Mahfud juga yatim. Pak Mahfud yatim piatu gak punya ayah, gak punya ibu. Pak Mahfud dulu ketika SMP lulus SD sampai seperti ini kelas 6, ayah Pak Mahfud meninggal. Loh, meninggal gak punya ayah Pak Mahfud. Pak Mahfud sekolah SMP harus bekerja dulu Pak Mahfud dulu. Jadi mulai pagi sebelum berangkat sekolah kayak sampean tadi, berangkat subuh kerja Pak Mahfud di tetangga. Biasanya manggul pupuk kandang, padu itu ya ditenggulo oleh Pak Mahfud, dibawa ke tegarnya. Biasanya dapat 5 gangsi, terus diburui sama orangnya 5.000, lalu dibuat sampai sekolah. Pak Mahfud sampai SMA, sampai kuliah juga dulu seperti itu. Sebelum berangkat sekolah, saya bekerja dulu mencari uang saku supaya bisa jajan, bisa berangkat sekolah, bisa membayar SPP. Pepatah yang mengatakan begini, ketika kita menjadi anak yatim, berarti Allah itu satu. Allah itu percaya kepada kita, percaya kepada ego. Pak Mahfud percaya bahwa kita itu mampu lebih baik, kita mampu bisa menjadi baik, kita mampu menjadi lebih baik. Pak Mahfud akhirnya dosen sekolah tadi manggul ragu, sekarang jadi guru karena Pak Mahfud begini lebih baik. Sama juga bisa dilihat. Yang tidak yatim bagaimana? Sama. Yang tidak yatim sama wajib bersyukur karena masih punya ayah dan ibu. Selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Pelajaran yang sudah kita mulai dari awal tadi ada pertanyaan? Oh ya, oke ya.
yang bertanya. Hari saja yang tanya. Kenapa kita harus bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan kita? Kenapa kita harus bertanggung jawab terhadap sikap dan perbuatan kita? Karena kita yakin, kita tahu bahwa ketika nanti hari kiamat kita akan ditimbang amal perbuatan kita. Makanya kita harus senantiasa bertanggung jawab terhadap sikap dan perbuatan kita. Oke, cukup pertanyaannya, nggih? Cukup. Untuk lebih dapat memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini, selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan LKPD secara individu maupun berkelompok yang sudah disediakan. Oke, ini pembagian kelompoknya. Nah, silakan dibaca. Itu ada kelompok 1, ada kelompok 2. Untuk selanjutnya, silakan kalian berkumpul ke tempat duduk yang sudah disediakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Ayo. Sekalian, bisa kalian perhatikan pada layar di depan di proyektor kelompok 1, kelompok 2 nya sudah sesuai. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kalian sudah siap mengerjakan kerja kelompok. Silakan materi hikmahnya kalian buka sebagai bekal atau kalian akses Google Sheets-nya. Di situ materi sudah ada. Nah, ini merupakan lembarnya. Kalian klik. Silakan sudah diklik. Ya, terus yang ini sudah diklik. Oke, bagus. Selanjutnya, nah, di situ ada teknis diskusinya. Teknis diskusinya bisa kalian perhatikan langsung di depan. Nah, silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke, bisa dimulai. Sudah dijawab belum nama kelompoknya? Sudah. Jawabannya namanya di sini. Itu yang mengerjakan. Ini materinya. Selalu bersikap Ini namanya. bertanggung jawab terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pertiwi dan Nama saya Agun. kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Bertambah yakin dengan kebesaran dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebaikan. 3. Menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Contoh perilaku yang tertentu sesuai implementasi beriman kepada hari akhir. 1. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Selalu bersikap jujur. 3. Bertanggung jawab terhadap perbuatan dan ucapan. 4. Bersikap rendah hati. 5. Selalu berusaha menjadi lebih baik. 6. Disiplin menjalankan sholat 5 waktu. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid. Nama saya Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan
berusaha menjadi lebih baik, disiplin sholat 5 waktu. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada kelompok 1 dan juga kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil presentasi diskusi kelompoknya masing-masing tentang hikmah, beriman kepada hari akhir, dan juga contoh perilaku seperti implementasi beriman kepada hari akhir. Nah, kesimpulan kita pada pelajaran hari ini, Hari akhir adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. hari akhir adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Yang kedua, kesimpulannya, Hari kiamat ada dua, yakni kiamat sughra atau kiamat kubra. yang ketiga, Beriman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini hanya bersifat sementara. Kehidupan yang kekal ada di akhirat. kehidupan yang kekal ada di akhirat. Kesimpulan selanjutnya yang keempat, Hikmah beriman kepada hari akhir adalah senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. nah yang terakhir kesimpulan kita apa? Contoh perilaku yang sesuai dengan hikmah beriman kepada hari akhir, jujur, disiplin, bertanggung jawab, rendah hati, dan saling menyayangi. Nah, itu merupakan kesimpulan pelajaran yang kita bisa petik pada kegiatan hari ini tentang apa? Hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, ada 5 kesimpulannya ini karena sudah bagus, pinter dalam menyimpulkan. Dan kita memasuki LKPD bagian yang kedua. Nah, ini nanti kalian kerjakan ketika kita selesai. Nah, yang ketiga, untuk tugasnya yang ketiga ada tugas keterampilan, yakni kalian mengirimkan foto atau video kalian atau audio rekaman suara kalian dalam membaca surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 beserta artinya dengan benar. Jadi nanti sebagian yang bisa saya sampaikan pelajaran kita hari ini, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis bersama-sama kita tutup bacaan tahmid dulu 1 kali. Alhamdulillah.